Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Sepanjang hidup kita masih boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terutama di saat-saat yang sulit dan terpuruk seperti ini. Saudaraku, silakan cerita di kolom komen bagaimana pengalaman Natal dan liburan Natal ini. Karena saya melihat di media sosial banyak teman-teman saya pergi ke Bali, makan di mall, makan di restoran, kumpul sama keluarga, tuker-tuker kado. Tetapi masih ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristiani yang harus merayakan Natal dan liburan Natal dalam segala keterbatasannya. Entah karena sakit penyakit, keadaan ekonomi, maupun anggota-anggota keluarga tinggalnya berjauhan. Jangan takut dan jangan sedih saudara-saudaraku, karena yang terpenting adalah Tuhan Yesus telah lahir secara baru dalam hati dan hidup kita, dan siap dengan iman, harapan, dan kasih memperbarui hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara, apakah Anda pernah ingat bahwa dalam video saya sebelumnya yang berjudul Dahsyatnya Doa Seorang Ibu, saya pernah berjanji bahwa saya akan mengirimkan hadiah kepada orang-orang yang menulis di kolom komen. Kali ini pemenangnya adalah Diana Nita Lesi. Ternyata Diana ini ibunya berusia 69 tahun dan sudah menjadi janda sudah cukup lama dan kemarin jatuh dan tulangnya patah. Silakan Diana Nita Lesi menghubungi saya di Instagram saya di direct message-nya @rmjosusanto supaya saya bisa mengirimkan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan ibu Anda. Silakan bagi teman-teman yang mengenal Diana Nita Lesi ataupun menemukan tulisannya di kolom komen di bawah ini, silakan dikasih like, dikasih ucapan selamat supaya mudah saya menemukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir tahun 2020 dan juga di awal-awal tahun 2021 nanti adalah sebuah kesempatan yang sangat baik buat diri kita masing-masing untuk duduk merenung, melihat kembali perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Termasuk juga menyiapkan sebuah strategi, ancang-ancang bagaimana tahun 2021 mau kita jalani. Salah satu hal yang sangat penting yang bisa kita renungkan adalah tentang keluarga. Apakah masing-masing dari kita sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan dan juga keikhlasan supaya keutuhan keluarga kita masih terus bisa terjaga? Di mana keluarga menjadi sebuah sumber kebahagiaan hidup Anda. Ketika Anda jauh, ketika Anda lelah, ketika Anda jenuh, Anda menemukan kekuatan hidup yang baru dan segar di tengah-tengah keluarga Anda. Bukan di tengah-tengah keluarga orang lain ataupun di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, itu sebuah rahmat istimewa. Bersyukurlah kalau Anda memiliki hal itu. Dan juga mintalah rahmat kepada Tuhan supaya masing-masing dari kita dimampukan untuk bisa menciptakan keluarga yang penuh kehangatan dan kebahagiaan seperti itu. Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah apa yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana kita hidupi, kita alami dan kita lihat, ternyata tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Artinya, setiap keluarga memiliki beban atau salibnya masing-masing. Kalau kita lagi kumpul-kumpul, kondangan, atau kita ngelihat keluarga-keluarga teman-teman kita berpikir, kok keluarga mereka tuh enak banget ya, bahagia banget ya, rumahnya gede, suami istrinya harmonis, anak-anaknya lucu-lucu, pintar-pintar. Saudara-saudara, hati-hati. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik itu semua. Ternyata setiap keluarga harus berjuang dan mempunyai pergulatannya sendiri-sendiri. Emas yang murni atau berlian yang maha indah tidak langsung ditemukan demikian ketika digali di dalam tambang. Tetapi harus melewati proses-proses yang panjang, melelahkan, dan juga penuh pengorbanan.
Saudara-saudara, demikian juga dengan keluarga. Andai kata setiap anggota keluarga betul-betul menyadari tugas dan tanggung jawabnya bagi keutuhan rumah tangga, tetapi bukan hanya menyadari tugas dan kewajibannya, apa yang bisa dia peroleh dari keluarganya, tetapi juga bisa menyadari, bisa menghargai perjuangan anggota-anggota keluarga yang lain. Masing-masing dari kita mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Andai kata setiap keluarga bisa bekerja sama mewujudkan keharmonisan rumah tangganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci sendiri ada begitu banyak bukti-bukti tentang keluarga-keluarga yang beriman, tetapi dengan pergulatannya masing-masing, dengan kesulitannya masing-masing, bagaimana mereka mau berjuang dalam segala keterbatasan mereka. Kita bisa menyebut Abraham dan Sarah enggak punya anak. Ribka dan Ishak juga enggak punya anak, malah anaknya ribut. Keluarga Yakub dengan istri-istrinya itu juga lebih pusing lagi, saudara-saudaraku. Kita juga bisa melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga lain, seperti keluarganya Naomi dengan suaminya Elimelek. Keluarganya Elkana dengan dua istrinya, Hana dan Penina, itu juga tidak kalah memusingkan. Termasuk juga benang kusut yang dialami oleh keluarga-keluarga Saul, Daud, dan juga Salomo. Dan juga kisah gonjang-ganjing keluarga yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Siapa lagi kalau bukan keluarganya Ayub yang harus bangkrut dan mengalami kehilangan demi kehilangan anak-anak mereka. Sementara dalam Perjanjian Baru kita juga bisa melihat keluarga kudus Nazaret. Dari rentetan nama-nama keluarga yang tadi saya sebut, saudaraku, kita bisa melihat sebuah benang merah yang sangat jelas, yaitu ternyata kasih Allah dialami di tengah-tengah keluarga mereka. Kasih Allah lah yang pada akhirnya memulihkan kehidupan mereka. Kasih Allah lah yang menjadi gunung batu dan perlindungan bagi keluarga-keluarga ini. Di tengah-tengah segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan mereka, ternyata Allah bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Dan uniknya adalah mereka mau membuka diri mereka, membiarkan kasih Allah, pemulihan-pemulihan Allah bekerja dalam keluarga mereka. Mereka memainkan perannya masing-masing secara luar biasa, sehingga hidup keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga yang bisa dipuji dalam kitab suci. Karya-karya dan kebaikan-kebaikan Allah yang seperti apa yang dialami oleh keluarga-keluarga ini? Bisa saya sebutkan misalnya, iman yang kokoh setegar batu karang yang dialami oleh Ayub, dialami oleh Abraham, Ishak, Yusuf, Maria, dan tokoh-tokoh yang lain. Lalu juga pengampunan yang tidak kalah penting. Apakah Anda ingat di mana Esau dan Yakub saling maaf-memaafkan? Disitulah terjadi pengampunan. Ketika terjadi pengampunan, biasanya keutuhan keluarga bisa diselamatkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana setiap orang tua dalam keluarga-keluarga ini memainkan peran yang luar biasa dalam mendidik anak-anak mereka. Didikan yang seperti apa? Ternyata bukan sekedar bagaimana bisa mencari duit sebanyak-banyaknya, bisa memperoleh jabatan-jabatan yang mentereng, tetapi ternyata sebuah didikan yang sangat istimewa. Orang tua ini bisa mendidik anak-anak mereka, bisa menjadi anak-anak yang beriman pada Allah. Anak-anak yang bisa mencintai Allah dan keluarganya. Berkaitan dengan hal itu, saudaraku, saya mau membacakan sebuah doa yang bisa kita temukan dalam Mazmur bab 37, di mana harapan orang tua terhadap anak-anak mereka. Begini bunyinya. Mazmur bab 37 ayat 23 dan seterusnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
Saudaraku, itulah harapan dari setiap orang tua bagi anak-anak mereka. Kita berusaha dan berjuang sekali lagi di tahun 2021 nanti, supaya harapan setiap orang tua ini boleh menjadi kenyataan di mana anak cucunya bisa menjadi berkat. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.